Agar kalian tidak perlu skip-skip, langsung saja saya kasih video sampelnya di bagian depan. Ini dia. Jadi footage di video tersebut dibuat menggunakan gimbal Zhiyun Crane M2 sebagai stabilizernya. Baik footage bergerak seperti di video ini, atau yang di bagian ini, termasuk footage diam seperti yang ini. Ada yang dipegang secara handheld seperti ini, ada juga yang disimpan begitu saja untuk difungsikan sebagai tripod. Yang saya sukai dari Zhiyun Crane M2 ini ukurannya kecil. Lihat, ukurannya hanya sebesar ini saja. Sehingga akan cocok juga untuk keperluan vlogging, digunakan sebagai gimbal untuk vlogging seperti ini. Namun perlu diingat, karena ini ukurannya kecil, maka maksimal payloadnya hanya 720 gram saja. Atau maksimal berat bebannya itu hanya 720 gram saja. Untuk smartphone, saya rasa semua smartphone akan mampu digunakan di gimbal ini karena tidak ada smartphone yang beratnya sampai 720 gram. Namun untuk kamera, hanya kamera-kamera berukuran kecil saja yang bisa, seperti misalnya mirrorless atau pocket kamera. Biasanya kamera mirrorless bersensor APS-C bobotnya tidak terlalu berat. Beratnya berada di kisaran 300 sampai 400 gram saja. Jadi kita tinggal cari saja lensa yang beratnya tidak lebih dari 350 gram. Lensa-lensa prime berukuran 35 mili atau 50 mili seperti ini, biasanya beratnya tidak lebih dari 300 gram. Saya sendiri menggunakan lensa 20 mili f2.8 dari Sony yang beratnya hanya 69 gram saja. Sedangkan untuk kameranya, saya menggunakan Sony Nex5R yang bobotnya hanya 276 gram. Dan itu sudah termasuk baterainya. Jadi total berat lensa dan kamera yang saya gunakan hanya 345 gram saja. Dan itu masih jauh dari bobot maksimal beban untuk gimbal Zhiyun Crane M2 ini. Semua kamera mirrorless Sony bersensor APS-C seperti A5000 series, A6000 series pasti akan bisa menggunakan gimbal yang satu ini. Tinggal pintar-pintarnya kita saja dalam memilih lensa. Atau seri kamera pocket Sony seperti GP1 atau GV1F. Begitu juga dengan Canon seri M. Kamu bisa lihat di Google untuk mengetahui berat dari kamera yang kamu gunakan. Namun perlu diketahui juga karena ini adalah unit lama, maka kita hanya bisa cari Zhiyun Crane M2 dalam kondisi bekas. Saya sendiri beli bekasnya dengan harga 1,5 jutaan saja. Dan menurut saya daripada beli gimbal khusus smartphone yang harganya 1 jutaan, lebih baik ambil ini karena selain bisa untuk smartphone, ini juga bisa untuk kamera. Sebenarnya kalau budgetnya ada lebih, kita bisa ambil generasi penerusnya yaitu Crane M2S.
Ukurannya sama kecilnya namun dengan maksimal payload yang hampir 1 kg. Sehingga akan lebih banyak jenis kamera yang bisa digunakan. Hanya saja harganya masih cukup mahal, yaitu berada di kisaran 2,5 jutaan. Dengan harga segitu kita bisa cari gimbal lain seperti Crane M3 atau Moja Air Cross S atau gimbal merek lainnya. Banyak gimbal yang dijual di rentang harga segitu 2,5 juta sampai 3,5 juta. Kecuali kamu memang mencari gimbal yang ringkas dan kompak seperti yang saya lakukan. Karena memang saya tidak terlalu suka membawa barang berukuran besar-besar ketika harus syuting di luar ruangan. Dan itu dia untuk video kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang mencari setup kamera yang ringkas untuk berpergian atau untuk vlogging, yang tidak mau ribet dengan perangkat kamera yang besar-besar. So, jangan lupa like jika suka video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Bye.